Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di tutorial channel. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana teknik objek relasional model. Nah, seperti yang saya jelaskan di dalam video cara membuat data table, ORM ini digunakan sebagai select data di dalam database yang sudah kita miliki. Terutama ORM ini digunakan di aplikasi pemrograman objek. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana keunggulan dan juga kekurangannya di dalam Windows application-nya. Nah, karena sebenarnya ORM ini akan sangat powerful jika kita gunakan di dalam ASP.NET, tapi nanti kita akan terapkan di dalam Windows application. Kita masuk ke dalam project purpose yang sudah kita buat. Kali ini saya akan membuat data siswa. Maksud saya kali ini saya akan membuat kelas siswa, sehingga nantinya kita akan dilanjutkan dengan membuat sebuah form siswa. Nah, ini adalah rancangan dari form siswa yang nanti kita akan buat. Nah, kemudian kita akan membuat sebuah kelas yang namanya siswa di sini. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan menambahkan satu metode di dalam sebuah kelas yang namanya kelas. Di sini metodenya apa? Kita akan saya sudah menyiapkan metodenya di sini. Nah, ini nama metodenya adalah public function select by ID by default ID kelas string s kelas. Nah, fungsinya apa? Select by ID ini digunakan untuk mengambil kelas berdasarkan ID kelas tertentu. Nah, seperti ini. Nanti akan saya jelaskan. Ini akan saya hapus terlebih dahulu. Kemudian kita akan tambahkan kelas di sini, select by ID-nya. Nah, pastikan teman-teman ini berada di dalam kelas yang namanya kelas. Nah, kemudian kopikan coding ini ke dalam kelas yang namanya kelas, tepat di bawah public function delete kelas ini. Nah, setelah itu nanti saya akan jelaskan bagaimana konsepnya, bagaimana cara kerjanya. Yang jelas teman-teman setelah ini membuat kelas yang namanya siswa. Nah, di sini saya sudah membuat kelas yang namanya siswa, baik dari private propertinya sampai di public propertinya. Nah, setelah itu saya akan mengkopikan select all data di sini. Nah, setelah itu saya kopikan lagi di dalam kelas siswa. Nah, kemudian saya akan kopikan lagi di sini, juga ada tampil combo. Saya kira nanti aja nih kalau dikopikan, kan saya akan jelaskan satu persatu dulu di dalam siswa ini. Oke, di sini saya sudah memiliki 3 atribut. Lebih tepatnya adalah 4 atribut, namun satu atribut ini adalah sebuah atribut bayangan, di mana atribut ini merupakan sebuah
objek yang ada di dalam kelas. Nah, sehingga objek ini nantinya akan berfungsi sebagai ORM-nya. Jadi relasi di dalam dalam siswa ini. Nah, kita akan masuk ke dalam database-nya dulu. Nah, di sini di dalam siswa saya memiliki 3 atribut. Seperti layaknya tabel-tabel biasa, dalam penyimpanannya adalah ada ID siswa, ada nama, dan juga ID kelas. Nah, jika saya hanya mengselect ID kelasnya saja, jika saya menselect all di dalam siswanya saja, yang ditampilkan adalah ID siswa, nama, dan ID kelas saja. Nah, secara teorinya itu sudah benar, tapi dalam praktek aplikasinya, pada saat saya akan menselect ID siswa, katakanlah ID siswa 001, secara otomatis yang keluar nanti namanya sebagai contoh namanya Agus gitu. Nah, kemudian ID kelasnya berapa? K001. Nah, tentunya kita akan kebingungan. User itu kan nanti akan mikir, loh, Agus ini ID kelas yang di K001. Nah, K001 ini apa? Nah, setelah itu user nanti pasti akan mencari K001 ini apa? Cari di dalam form kelas. Nah, untuk menghindari yang seperti itu, kita memerlukan sebuah atribut baru yang namanya nama kelas, atau kelasnya itu apa dari ID kelasnya. Seandainya K001 12 IPA 4 atau 12 IPA 2. Nah, kita harus menambahkan itu di dalam menampilkan data, namun tidak merubah struktur database yang sudah ada. Lucu dong seandainya kita di sini ditambahkan nama kelas. Nah, itu nanti akan merusak struktur database. Nah, bagaimana agar tidak merusak struktur database dan kita bisa menggunakan banyak data di dalam aplikasi? Makanya dibuatlah yang namanya private property object class. Nah, yang fungsinya nanti akan sebagai ORM. Nah, setelah kita membuat private property object class-nya, maka kita akan membuat public property-nya seperti ini. Nah, fungsinya apa? Agar semua yang kita ambil itu akan dimasukkan ke dalam public, kemudian dimasukkan ke dalam private. Seperti yang saya jelaskan tentang bagaimana konsep objek di dalam video-video sebelumnya. Jika teman-teman masih bingung, silakan diputar kembali video tersebut. Nah, setelah itu kita akan membuat sebuah metode yang namanya select all siswa. Nah, sebenarnya sama, select all siswanya sama seperti select kelas, select all kelas yang sudah kita buat. Namun di sini akan ditambah dengan satu sintak yang namanya objek kelas sama dengan kelas.select by ID. Nah, kelas ini nantinya akan memanggil objek kelas ini nantinya akan diisi dengan sebuah objek kelas dengan memanggil kelas.select by ID yang isinya adalah ID kelas yang di dalam sini. Nah, pada saat kita select all siswa, anggaplah kita select ID siswa S001, namanya Agus, kemudian ID kelasnya K001. Nah, K001 ini nanti digunakan untuk melakukan select by ID. Jadi K001 nya ini akan digunakan untuk mengambil data berdasarkan ID kelasnya. Jadi kita akan memanggil select by ID yang sudah kita buat di dalam kelas ini. Nah, isi select by ID apa? Nah, select
from class where ID class sama dengan ID class. Nah, ID class yang di sini karena ini ID class yang di sini ini diisi oleh ID class yang ada di sini. Jadi nilai inputan yang ada di sini pasti akan sama dengan yang ada di sini. Nah, kemudian nilai transferan yang ada di sini akan dimasukkan ke dalam query ini. Sehingga diperolehlah nanti ID kelas dan juga kelas berupa sebuah objek yang namanya dataku. Nah, yang namanya dataku ini. Nah, jadi kan nanti itu pas gandeng. Nah, jadi pada saat kita melakukan select all data dalam sekali perintah, itu nanti akan gandeng. Jadi modelnya itu nanti kalau saya buka di sini sebentar. Kalau saya buka Paint, saya gambarkan di sini, saya gambarkan di Paint. Nanti modelnya pada saat ini siswa. Nah, pada saat kita select all siswa, di sini 1 2 3. Nah, pada saat kita select all siswa secara langsung kita kan juga melakukan select by ID di dalam kelas. Nah, sehingga pada saat di sini yang ada yang namanya objek kelas yang tadi, dia akan diisi oleh sebuah objek baru yang namanya ID kelas dan juga kelas. Nah, sehingga pada saat ini diselect dia akan digabungkan ke dalam sini. Nah, nanti modelnya model secara realnya teman-teman bisa membayangkan sebuah menu yang di dalamnya itu terdapat banyak anak, banyak sub menu, sehingga nanti jadinya seperti itu. Nah, nanti pada saat menampilkan data grid dia akan secara otomatis akan terikat dengan apa yang diselect di sini, seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Nah, karena kita sudah mendapatkan nilai kelas di sini dan kemudian select objeknya ini sudah ada dimasukkan ke dalam objek kelas, maka barulah kita masuk ke dalam siswanya sendiri, masuk ke dalam desain siswanya. Kemudian kita akan buat sebuah prosedur. Di sini saya sudah kopikan, saya sudah buatkan juga buat prosedur yang namanya tampil combo dan juga tampil siswa. Nah, tampil siswa ini tampil combo ini digunakan untuk menampilkan data-data kelas yang nanti digunakan untuk proses insert dan update. Kemudian tampil siswa ini adalah sebuah isinya adalah untuk menampilkan data siswa dengan teknik ORM-nya itu sendiri. Nah, baru kita akan tampilkan di sini di form load. Nah, sekarang kita coba running. Nah, inilah hasil dari select data siswa. Maksud saya select data siswa yang menggunakan teknik ORM. Nah, tentunya di sini jika teman-teman benar-benar mengikuti apa yang saya jelaskan tadi, di sini akan terlihat sebuah keganjilan. Nah, objek kelasnya ternyata objek kelas ini tidak bisa terrecord secara langsung di dalam sebuah data grid di dalam Windows application. Maksud saya aplikasi desktop. Nah, sehingga kita perlu beberapa teknik lagi untuk menampilkan objek ini ke dalam sebuah data grid.
Nah, itulah kelemahan dari ORM jika kita terapkan di dalam Windows application. Sampai saat ini dari pengalaman saya masih belum menemukan bagaimana cara meletakkannya secara langsung di dalam sini. Namun tidak usah khawatir, saya sudah menyiapkan sebuah teknik bagaimana nanti si objek kelas ini nanti akan berubah menjadi nama kelas. Nanti caranya akan ada sendiri di video selanjutnya. Yang penting teman-teman mengerti dulu bagaimana konsep ORM-nya itu. Nah, nanti kita tidak akan lagi menggunakan data source dari select all class, namun kita akan memodifnya sedikit lebih kompleks lah. Tapi menurut saya itu salah satu jalan untuk menampilkan data yang ada di dalam sini. Itu kekurangan yang pertama. Nah, kekurangan yang kedua adalah dari ORM ini tentunya kita akan menambah source memori di dalam komputer. Nah, karena dia akan melakukan looping. Setiap kita mengambil satu record data, dia akan mengirimkan satu query ke dalam tabel kelas itu tadi. Nah, sehingga bagaimana agar itu bisa tidak terjadi, kita bisa mengakalinya dengan view di dalam database. Nah, view-nya itu seperti apa nanti kita akan belajar bersama-sama. Nah, bayangkan jika di sini ada 1000 data, otomatis kita akan melakukan looping sebanyak 1000. Bagaimana kalau 1 juta? Kita akan melakukan looping sebanyak 1 juta. Itulah kelemahan dari konsep objek sebenarnya. Nah, setelah itu, namun keuntungannya apa? Kita tidak perlu repot-repot dalam melakukan select data. Kita sekali mengambil satu fungsi, namun dia akan melanjutkan ke fungsi-fungsi yang lainnya. Jadi kita perintahkan satu bapaknya, kemudian anak-anaknya akan ikut. Nah, kelebihannya itu dari konsep objek. Namun menurut saya sampai saat ini konsep objek ini sangat baik jika digunakan di dalam maksud saya konsep ORM ini sangat baik jika digunakan di dalam aplikasi website, karena kita bisa mengutak-utiknya. Nah, namun di dalam Windows application yang seperti ini kita sedikit terima jadi sebenarnya, seperti itu. Oke, nanti kita akan ketemu lagi di video selanjutnya membahas bagaimana cara menampilkan nama kelas di dalam objek kelas ini, dalam ORM ini. Jadi biar selectnya teman-teman ini bisa menjadi komplit dan juga lebih indah. Oke, sekian saja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Silahkan video ini di subscribe, di like, kemudian dibagikan ke teman-teman yang lainnya. Jika tidak keberatan, tolong video ini di-share di sosial media seperti Facebook, Twitter, dan yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.